Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Eh, Kita akan masuk ke pembelajaran tentang Excel. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke Excel, buka terlebih dahulu modulnya. Nah, untuk mempermudah pengerjaan nanti, kita bisa melihat melalui modul ini. Nah, adapun fitur-fitur dasarnya, pertama ada titel atau nama dokumen. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fitur, kita masuk ke blank workbook dulu ya. Atau workbook kosong. Nah, sini ada beberapa. Kemudian pertama kita lihat fiturnya dulu. Nah, di sini ada nomor 1 atau titel. Nah, kita lihat di sini nomor 1. Nah, di sini ada nomor 1 atau titel. Kalau di Excel itu yang ini ya. Ada box 1 Excel, ini judul. Kemudian kita lanjut 2 atau quick access toolbar. Nah, bisa dilihat di sini. Ini quick access toolbar, auto save sampai ke save ini quick access toolbar namanya. Kemudian untuk fitur selanjutnya atau fitur yang nomor 3 yaitu Windows Management. Nah, kita lihat Windows Management. Nah, di sini kan di ujung. Kalau kita lihat Excel itu ada pada bagian kanan. Ini Windows Management namanya. Minimize, kemudian Windows sama close. Kemudian ada fitur berikutnya yang nomor 4 atau sebutannya itu ribbon atau pita bahasa Indonesianya. Nah, ribbon sendiri itu ada di bagian sini. Nah, ini home, insert, pack layout, formula, data review, view, help, dan intro pro ini ya. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu yang ada di nomor 5 yang disebut dengan grup ribbon. Itu di bawah ribbon ya. Itu biasanya yang ada di menu barnya ini. Nah, dari window sampai ke editing. Ini namanya grup ribbon. Ini ribbonnya, ini grupnya. Nah, kita lanjut ya. Kemudian untuk menu selanjutnya itu name box atau nama sel yang aktif. Nah, yang nomor 6 itu di sini. Ini kan ada kolom. Kalau kita pilih, ini name ribbonnya atau name cell. Nah, B1 misalkan atau A1. Kemudian itu namanya name box. Kemudian ada formula bar. Formula bar itu kalau kita lihat-lihat yang ada fx-nya itu loh. Fx itu rumus. Nah, ini formula bar, bisa dilihat ada keterangannya juga tuh. Kemudian ada selanjutnya kita lihat fiturnya ada sel atau sel nomor 8. Nah, di sini nemu sel itu isinya ya, yang kotak-kotak kalau kita ngisi, ini namanya sel. Nah, ini sel. Dan kita lanjutkan ada kolom atau kolom. Kolom itu kalau kita lihat-lihat itu ada di atas atau di bawahnya itu. Nah, yang sebaris itu kolom, kalau ke bawah. Nah, ini kolom dari atas ini kalau kita pilih. Nah, ini kolom namanya lah. Kemudian untuk selanjutnya ada menu row atau baris. Baris itu sama dengan kolom, tapi kalau kolom itu ke bawah, baris itu ke kanan. Nah, ini baris namanya. Kemudian kita lanjutkan ya. Ada scroll bar. Nah, scroll bar sendiri itu bisa kita lihat pada bagian paling ujung. Nah, itu scroll bar yang ada di sini ya. Ini scroll bar namanya, sama di bawah. Sebutannya itu scroll bar. Kemudian ada pack view atau nomor 12. Kalau kita lihat di sini ada pack view-nya ada di nomor 12. Bentar ya. Nah, ini di bawah. Nah, ini pack view namanya. Normal atau pack layout sama pack brick preview. Yang ada di bawah ini loh. Yang ini zoom. Misalnya kalau mau memperbesar atau memperkecil halamannya pakai zoom. Nah,
Kemudian untuk left and right atau new sheet atau membuat sheet baru ya, itu ada di bagian atas atau di bagian paling bawah yang ada tombol tambah, kemudian ada left and right click, ada nomor 14. Nah ini kalau kalian lihat nih, left and right, ini left, ini right, ini tambah sheet baru. Sorry nggak bisa di zoom ya, ini kita snipping aja ya biar lebih mudah. Nah kalau mau lihat bagiannya, nah bisa lihat di sini nih. Nah ini sorry, itu bukan ya, ini ya, ini 14 sama nomor 13. Nah ini sheet baru, menambahkan ini kiri sama kanannya gitu. Kalau udah, kita tinggal masukkan aja lagi ke tutorial selanjutnya ya. Nah setelah mengenal menu-menu toolsnya, kita masuk ke fitur dulu. Nah dimana kita coba isi bagian-bagian kemarin ya. Kalau kalian ada nyari tuh, pertama-tama kita bikin dulu misalkan kolom nama, kemudian langsung saja klik kanan pada keyboard, kemudian nilai, Ctrl Z aja, nama, kemudian ada nilai 1 misalkan, nilai 2, dan nilai 3. Nah kemudian di sini kita taruh kolom nomor. Nah kita ngisi nomornya dari sini. Masih ingat kan kemarin petik atas, kemudian angka, tinggal tarik aja lagi tuh ke bawah. Nah nariknya itu narik bagian hijaunya ini aja, namanya bebas deh, ini buat contoh aja ya. Kemudian sini, nah kemudian ada nah kita buat 4 contoh aja ya. Udah, kita hapus dulu sisanya. Hapusnya tinggal pilih aja. Cara milihnya itu kalian pastiin di tengah-tengah dulu kursornya, baru kalian seret ke bawah, tahan, baru di delete. Nah kita masuk ke fitur pertama, yaitu auto fit column. Nah kalian lihat lagi tuh modul tuh kalau mau tahu. Nah ini sama aja. Nah, kalau di yang 10-nya, ini ada salah ya, yang book 2 itu emang kosong, kita close dulu. Nah kemudian sini ada auto fit column width, save. Nah kemudian kita buka lagi. Nah ini kan ada format sama auto fit column width nih. Nah lihat di situ aja tuh letaknya, sama aja sih. Kalau kalian mau tahu, ini snapping tool lagi ya, biar enak tuh. Nah di sini lah tempatnya. Kalau misalkan bentar kita ulang aja. Nah ini kan masih ada nih. Nah format itu di sini. Kalau yang ada di 2010 itu ikutin yang ada di modul ya. Di bagian di sebelah font itu ada kalau di sini cell, kalau di Word saya, karena di sini acak sistemnya, atau Wordnya beda versi ya, sama aja sih. Nah intinya ingetin aja tuh bentuknya tuh gini. Nah bentar, nah ini kan ada format. Nah bentuknya tuh format yang itu loh. Nah yang ini di cell, sama juga ini cell juga, cell size. Nah gitu. Nah ini ada cell size nya, tinggal kalian pilih auto fit column width. Nah otomatis dia tuh nyamain ke anunya. Nah ini lagi, oke udah. Kemudian isi nilainya dulu, misalkan 90, 80, 70, 60. Kemudian ada 80, 60, 70, sama 50 misalkan. Kemudian ada 90, 75,
67 sama 54. Oke, kita masuk ke rata-rata. Kita bikin kolom rata-rata lagi. Kemudian tulis aja dulu. Oke, sorry ya. Tunggu sebentar. Kita lanjut. Nah, setelah kita ketikkan rata-rata, kita aja lagi nih ke tutorial selanjutnya. Ini kan udah tadi auto fit column width. Nah, nantinya buka di situ lah. Kemudian ada adjust size yang ada di pojok kiri ini loh. Nah, sini. Nah, kalau bisa diketik tuh. Yang ini adjust size-nya. Langsung klik aja sih biasanya. Terus ditarik bisa berapa gitu. Tapi nggak ngaruh banyak juga sih yang ini. Jarang dipakai juga fiturnya. Kita lanjut aja dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, kita ke format nomor. Kita pemformatan nomor. Nah, cara yang tadi menyesuaikan ukuran tadi, tinggal di format, kemudian auto fit row column width ya. Yang inilah. Kalau saya susah sih ini, soalnya ada di dalam format. Nah, yang ini. Auto fit column width. Cara ngasihinnya lagi, tadi tuh tinggal kita pilih dulu. Terus tuh kita kembali ke font, kita kasih border. Border itu ini. Nah, kita tandain. Nah, ini border. Nah, di bagian font. Nah, kliknya di situ. Oke, kita klik. Semisal semuanya mau dikasih border atau all border. Kemudian kalau udah, kita lanjut ya. Kita ke pemformatan nomor dulu. Nah, pertama-tama sebelum ke pemformatan nomor, di sini kita cari tahu dulu nih cara gabungin sel. Caranya tuh gini. Pertama-tama kita pilih dulu dua kolom nama misalkan. Kemudian kita pilih nih. Nah, ini di alignment. Kalau mentandai, ingat logonya kayak gini nih. Di bawah ABC itu loh. Di alignment. Alignment itu paragraf ya. Kemudian kita klik saja langsung. Nah, otomatis dia tuh ngatur yang make and centernya. Kemudian di sini ada alignment atau paragraf. Nah, kita klik new, kemudian kita pilih atau kita lihat yang mana menunya. Nah, ini menunya nih rata kiri bawah, ini rata atas atau tengah, ini bawah, ini tengah, ini atas, dan ini rata kiri, kanan, rata tengah sama rata kiri. Nah, oke, lanjut ya. Caranya kita ke tengahkan dulu. Nah, di alignment ini sama caranya, blok dulu, kemudian dipilih mark and centernya, terus dipilih alignmentnya ke tengah, jadi dia ngisi gitu. Nah, kemudian pemformatan nomor atau format nomor tadi, caranya tuh simple aja sih kalau kalian mau. Nah, caranya tuh gini, di format sel ini kan kita ketikkan dulu misalkan gak usah ikut contoh deh, kita pilih misalkan 20/1/2022. yang ini ada di 21/1/2022. Kemudian di sini ada 22/2/2022. Kemudian ini ada 23/2/2022. Nah, kita coba lagi fitur auto fit-nya dengan cara klik format tadi, kemudian auto fit column width. Nah,
semuanya itu, atau langsung diblok aja semuanya kalau gak mau ribet. Oke, udah jadi. Nah, caranya kita klik lagi nih. Nah, klik kanan, kemudian format cell. Nah, sini kan ada tanggal tuh. Kita lihat lagi itu di modul pemformatannya. Nah, ini kan tinggal klik kanan yang tanggalnya, cari format cell. Format cell itu di bawah insert comment. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, misalkan ini ada general, angka-angka standar atau angka-angka biasa. Number itu angka desimal atau berapa angka di belakang koma. Currency itu mata uang. Kalau dolar atau rupiah itu pakai currency. Accounting itu menuliskan mata uang dengan simbol tiap negara. Nah, jadi mata uang tiap negara kan beda-beda tuh, titik komanya. Jadi pakai accounting. Date itu untuk lokasi atau tanggal hari di negara masing-masing. Time itu waktu. Percentage itu angka desimal dengan simbol persentase. Fraction itu angka pecahan 8/16, 7/1, 4/2. Kemudian ada scientific, angka dalam notasi ilmiah atau eksponen. Angka eksponen itu kayak X pangkat 2, X pangkat A, atau X indeks A. Nanti kalian ada belajar deh itu kalau udah ada di kuliahan. Kemudian ada teks, untuk menulis teks spesial itu simbol spesial atau lokasi negara masing-masing, sama kostum angka tertentu. Nah, bisa bikin kostum itu. Nah, kemudian kita pilih loh salah satu contoh nih. Kalau kita hari sama tanggalnya, kita pilih yang ini formatnya. Nah, ini kan gak beda jauh tuh. Nah, kenapa gitu? Ini udah benar sih formatnya sebenarnya. Oke, kita coba lagi ya. Nah, format yang lain. Yang ini misalkan nggak ngaruh juga ternyata. Kita eksperimen. Nah, oke, kemudian ada format cell, tanggalnya. Oke, kita lihat lagi format cell lagi. Oke, nggak ngaruh juga. Sebenarnya bisa sih ini kalau format cellnya. Nah, kita ganti aja di sininya nih, date misalkan. Soalnya itu kan belum ganti, long date aja misalkan. Nah, gitu. Kalau gak berfungsi di sininya aja ganti long date atau date deh gitu. Nah, kan gak bisa tuh short date misalkan. Ini kita ubah lagi sebelahnya. Nah, sama. Udah format otomatis ya kalau di sini. Kalau kita ganti long date pun itu nggak ngaruh. Nah, dan ini nggak usah diisi deh, kosongin aja. Soalnya ini kan rata-rata. Kita gabung dulu. Caranya klik dulu kali tadi. Kemudian ada format. Kemudian ada kita auto save sudah kan tadi. Tinggal kita klik yang merek ini, nah yang di bawah ABC tadi. Nah, atur kiri kanan atas bawahnya udah. Kemudian kita cari rata-rata. Caranya ketikkan sama dengan average tutup kurung, kemudian pilih nih dari kiri ke kanan. Waduh, tarik, kemudian tutup, enter. Nah, tarik aja ke bawah tuh, caranya sama. Nah, oke, ini udah dapat rata-ratanya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu keterangan. Nah, keterangan ini biasanya buat ngasih tahu nih apakah nilainya memenuhi atau belum. Caranya itu sama dengan if, nah dalam kurung
misalkan rata-ratanya kurang dari sama dengan KKM-nya berapa, misalkan 70 atau 60 lah, maka koma atau biasanya titik koma, petik satu deh. Nah, pas. Jika benar, maka nilai, bentar, ini kurang dari ya, lebih dari deh. Nilai mencukupi. Atau koma atau titik koma. Jika salah, berarti remedial. Tuntas deh, jangan gini, terlalu ribet. Tuntas, misalkan enter. Nah, ini ada keterangannya nih, tuntas atau remedial. Kita tarik. Nah, semuanya tuntas. Nah, ini remedial satu orang ya. Oke, kita kasih dalam kurung. Nah, kalau masih bingung gini ya, kita jelasin ya. Nah, ini kan if ini jika, nah dalam kurung G4 itu ini loh rata-ratanya, dipilih rata-ratanya bila lebih dari sama dengan 60, koma atau titik koma biasanya, tergantung rumusnya. Jika benar, maka petik 2 ini keterangannya tuntas. Nah, jika lebih dari 60 nih tuntas, jika kurang dari 60 itu remedial. Nah, remedial ini atau kurang lah nilainya. Nah, gitu. Jika tidak memenuhi, nah remedial tuh, tapi karena lebih, jadi dia tuntas nilainya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tutorial berikutnya. Itu bikin grafik ya di sini. Nah, ada grafik. Nah, grafik itu di insert, menu insert katanya. Nah, oke, kita masuk ke insert. Nah, ini insert tuh di sini ya. Kita lihat lagi di insert. Kemudian ada, nah, tandailah. Nah, ini kan ada chart, recommended chart. Nah, di sini loh. Nah, ini tabelnya tuh. Caranya klik aja. Nah, kan lebih. Kemudian baru kita insert recommended charts. Misalkan gini loh. Nah, ini kan udah ada tuh. Sorry. Nah, kita select datanya. Ada Jamaluddin, ada nilai 1, nilai 2. Nah, itu rata-ratanya ya. Rata-rata tiap nilai. Kemudian ada keterangannya. Keterangan itu gak langsung muncul di sini karena itu kan masuk bagian rumus tadi. Jadi cara paling mudahnya pilih dulu, terus to insert, baru recommended charts, baru pilih yang chart title. Oke, udah. Ketika udah selesai nih, itu udah milih tabel kita atau milih label. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Itu cara berikutnya. Tadi ingat caranya, delete dulu, kemudian caranya pilih data sampai ujung, kemudian insert, terus tuh pilih recommended charts. Nah, pilih chart title atau yang paling atas ya. Nah, di insert, report chart itu yang ada di sini. Nah, report chart misalkan udah. Nah, gitu. Nah, gitu. Ada di bagian sini. Jangan kontrol aja deh.
lagi, kita kembali nilainya. Nah udah, ini udah kan tadi recommended chat aja ya, saran ulun biar lebih mudah. Nah oke, ini clear aja. Nah itu bisa juga di sini loh, habis dipilih itu kalau kalian gak mau ribet ya itu tadi, pilih klik charge-nya aja. Nah pilih yang ini, yang pojok kiri kecil itu loh, yang paling kecil. Kalau kita masukkan insert ini, nah ini yang di chart ini loh, recommended chart, sama aja sih kayak cara ulun tadi. Kemudian kita lanjut ya. Setelah bikin chart, ini pakai formula. Formula itu tadi sama yang sama dengan average tadi lah. Caranya yaitu tadi sama dengan misalkan, nah ini kalau kita contoh kan 50 tambah 100 misalkan. Caranya tuh gini, sama dengan klik ini dulu ditambah yang ada di sampingnya, terus di enter. Nah udah 150 itu hasilnya. Kalau enggak, kalian tinggal bikin aja lagi tuh. Sorry agak flow ya. Tinggal bikin aja lagi tuh. Udah sih ini. Lanjut aja. Kita ke flowchart lagi. Nah flowchart itu ada di bagian, kita lihat di mode lagi ya. Nah kita scroll dulu, scroll atas, nah di sini di insert. Nah ini kan ada insert atau illustration gitu. Kalau di ada illustration, ada shapes, ada pictures, ada 3D model di insert ini ya. Kalau gitu kita lihat di shapes. Nah kalau kalian tinggal cari aja tuh, sesuaikan di modul tadi. Namanya shapes. Misalkan ini kotak nih, bikin flowchartnya. Tenang aja, nanti ulun share deh hasilnya biar lebih mudah memahaminya. Nah ini bikin kotak misalkan. Nah ini kotak, terus tuh tanda panah gitu, flowchart itu. Tarik bawah. Nah dari titik itu nariknya tuh ada titik 4 misalkan. Kemudian nah gitu, ditarik aja tuh. Kalau misalkan bikin kotak baru boleh aja sih. Nah klik sini, kemudian pilih nih yang kotak. Nah ini ingat nih ada 4 bagian. 4 bagian nih, bagian atas, kanan, bawah, sama kiri. Nariknya tuh dari bagian yang simbol-simbol ujungnya ini aja. Terus tuh kita hubungkan lah ke sampingnya. Nah kalau udah, kita lihat lagi ke tutorialnya gimana. Nah, ini kan udah nih, shapes-nya udah, dan klik kanan, baru add text. Nah karena versinya nggak beda ya, nah ini atau edit text kalau di Wadaulan. Kalau ada pian di add text gitu ada. Kalau ada edit text, misalkan kayu. Nah udah nih. Oke, di sini misalkan batu. Nah iya, kasih paragraf aja soalnya. Kemudian di sini ada selesai, misalkan selesai. Nah gitu aja kalau mau bikin flowchart. Flowchart itu diagram alur, biasanya buat, kalau di komputer itu buat bikin gerbang logika. Nah namanya itu flowchart. Flowchart itu ya dari shapes tadi atau bentuk-bentuk. Nah gitu untuk tutorialnya lah, semoga bisa dipahami. Nah nanti kalau buat
presentasi atau buat PowerPoint, nanti dibikin videonya tersendiri deh. Nah mungkin itu dulu. Kalau emang ada yang kurang dipahami nanti dibahas lagi di kelas ya, mungkin kalau emang nanti masuk kelas juga. Mungkin itu dulu dari Ulun. Nanti silahkan dipahami, kalau nggak paham tanyain aja, gak apa-apa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.